Para hadirin dipersilakan. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Baik, sebelum beranjak ke acara selanjutnya, saya izin mengingatkan bahwa di kolom chat ada link untuk kehadiran presensi. Dipersilahkan Bapak Ibu untuk mengisi link kehadirannya. Acara akan kami lanjutkan, yaitu marilah sama-sama kita mendengarkan penyampaian informasi dan pengarahan PTMT oleh Bapak Dr. Andes Imam Prasaja MSI selaku Kepala Sekolah. Kepada Bapak Imam dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Vini Susanti, Kasubag TU SMA Negeri 64 Jakarta, Ibu Widya Ningsih, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak Sabtono, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Bapak Sri Gunanto, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana dan Humas. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan Pegawai, yang saya hormati Bapak Ibu orang tua atau wali siswa, serta yang Bapak banggakan siswa dan siswi kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 SMA Negeri 64 Jakarta. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara tatap muka maya, secara online dalam acara informasi tentang pembelajaran tatap muka terbatas tahap 4. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua. Mohon maaf telah mengganggu waktu Bapak dan Ibu. Jadi latar belakang mengapa kita menginfokan kepada Bapak, Ibu, orang tua dan wali, ya, karena kita ingin adanya kepastian, ya, adanya kepastian atau dukungan ya dari Bapak, Ibu, orang tua atau wali. Jadi Bapak Ibu, hasil daripada asesmen atau hasil asesmen kepada peserta didik ya menyatakan bahwa para siswa sudah divaksin 90%. Yang belum divaksin itu karena
faktor-faktor komorbid karena sakit, ya, dan beberapa karena hal yang lain, ya, belum siap misalnya. Kemudian ketika ada pilihan mendapat izin orang tua, ini yang menjawab peserta didik, maka jawabannya adalah 85%, ya. Pada beberapa minggu lalu itu jawabannya adalah 85%, ya. Jadi yang sudah divaksin 90% lebih, yang sudah diizinkan 85%. Nah, yang 85% ini tentu saja adalah jawaban dari para siswa. Saya belum berkonsultasi atau koordinasi dengan Bapak, Ibu, orang tua atau wali, ya. Jadi untuk itulah kita bertemu sekarang, ya. Jadi bagaimana Bapak, Ibu, orang tua atau wali dalam hal mengizinkan putra-putrinya ikut pembelajaran tatap muka. Bapak Ibu kebaca ya? Terlihat Pak, iya Ya, terbaca. oke. Ya, jadi Bapak Ibu, perkembangan tentang rencana pembelajaran tatap muka. Jadi saat ini kita sedang menunggu SK izin pembelajaran tatap muka dari dinas, ya. Jadi menunggu izin. Biasanya izin diberikan setelah tanggal 5 Oktober, ya. Jadi hari ini setelah tanggal 5, ya. Bisa saja izinnya berupa SK, suratnya muncul atau keluar pada hari Jumat. Bisa saja seperti itu, ya. Nah, setelah SK, kemudian biasanya ada arahan dari dinas. Ada arahan lagi dari dinas. Kemudian setelah arahan dari dinas, setelah ada kepastian, maka ada sosialisasi PTMT lagi kepada Bapak, Ibu, orang tua, dan siswa, yaitu tentang SOP, ya, atau standar operasional prosedur kegiatan PTMT, mulai bagaimana yang harus disiapkan di rumah sebelum ke sekolah, di perjalanan, kemudian pada saat masuk gerbang sekolah, kemudian pada saat pelaksanaan belajarnya, kemudian pada saat pulang, dan perjalanan ke rumah. Jadi itu semua ada sop-sopnya yang harus kita perhatikan, ya. Dan tentang SOP ini secara lengkap dan terperinci akan kita sampaikan kalau kita sudah dapat SK, sudah dapat arahan dari dinas, ya. Kalau misalkan jadwal paling cepat, kemungkinan sosialisasi tentang POS ini atau tentang SOP ini dilakukan pada hari Sabtu, ya. Sehingga paling cepat sekolah bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka mulai hari Senin tanggal 11 Oktober 2021, ya, mulai hari Senin. Oke. Bapak Ibu, salah satu yang akan ditanyakan oleh tim pada saat pelaksanaan PTMT, ya, adalah tentang izin orang tua, ya. Nah, oleh karena itu, kalau sebelumnya kita menanyakan kepada siswa langsung, sekarang kita akan menanyakannya kepada orang tua tentang izin orang tua tersebut.
yang tadinya 85% diharapkan bisa lebih lah ya. Minimal sama dengan yang sudah vaksin 90% gitu ya. Jadi Bapak Ibu, sedikit saya akan menyampaikan materi tentang pemulihan pembelajaran. Jadi mengapa materi ini penting? Karena kita tahu bahwa pandemi ya, pandemi COVID itu sudah berlangsung dari Maret ya. Jadi pandemi COVID sudah berlangsung dari bulan Maret. Ya. Jadi bulan Maret 2020. Sekarang sudah bulan Oktober 2021. Jadi sudah berapa tahun dari Maret 2020 ke Maret 2021 sudah 1 tahun. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Ya, berarti 6 bulan. Jadi 1 tahun 6 bulan Bapak Ibu. 1 tahun 6 bulan kita sudah ada di masa pandemi COVID. Ya. Jadi selama pandemi ini ada efek-efek, ada dampak yang sangat besar bagi siswa. Ya. Apa efek-efeknya akan kita bahas. Ya. Dan bagaimana solusinya agar dampaknya berkurang, yaitu dengan pemulihan belajar. Ya. Jadi akan kita bahas secara singkat ya. Jadi Bapak Ibu, kondisi manusia, ya, baik anak ataupun orang tua dalam situasi pandemi COVID-19 ya adalah sebagai berikut: takut jatuh sakit dan meninggal, tidak mau datang ke fasilitas layanan kesehatan karena takut tertular, karena seringkali di fasilitas layanan tetap ada kerumunan Bapak Ibu ya, jadi takut tertular. Takut kehilangan mata pencaharian karena tidak bisa bekerja selama isolasi. Takut diasingkan atau dikarantina masyarakat karena sakit. Terutama kita masih ingat di awal-awal COVID, ya, di awal-awal COVID itu orang yang sakit COVID itu diasingkan. Ya. Jadi orang takut mendekati orang yang terkena COVID. Ya. Padahal kalau tahu caranya, yaitu jaga jarak, pakai masker, ya, jadi tidak perlu diasingkan, ya. Tidak perlu diasingkan, tetapi tetap ada interaksi, tetapi dengan menjaga protokol kesehatan atau 5M. Kemudian merasa tidak berdaya melindungi dan atau takut kehilangan orang-orang terkasih karena virus yang menyebar. Jadi akibat dari virus corona ini ada teman kita, ada atasan kita, ya, family, ya, keluarga yang sakit atau bahkan meninggal. Takut terpisah dengan orang-orang terkasih karena aturan karantina, menolak mengurusi anak kecil yang sendirian atau terpisah, penyandang disabilitas atau orang berusia lanjut karena takut infeksi disebabkan orang tua atau pengasuhnya di karantina. Ya. Jadi begitu traumanya, begitu takutnya orang terhadap COVID ini sehingga ketika ada orang tua atau pengasuhnya di karantina, gitu ya, anaknya yang orang tua di karantina di rumah sakit atau di suatu tempat, anaknya yang mungkin masih anak kecil, yang sendirian di rumah atau terpisah, ya, atau mungkin anaknya penyandang disabilitas atau orang tua berusia lanjut, tidak ada yang mengurusi, ya, karena takut terinfeksi. Itulah ya, kondisi atau dampak daripada COVID-19 ini, terutama di awal-awal. Ya. Kemudian merasa tidak berdaya, bosan, kesepian, dan depresi
selagi diisolasi. Kemudian takut mengalami pengalaman wabah sebelumnya. Jadi bagi yang sudah terkena dan dia merasakan penderitaan, maka dia ada ketakutan, takut untuk terkena kemudian, terkena berikutnya. Nah, kemudian rasa takut dan kekhawatiran yang mendalam ini menyebabkan konsekuensi jangka panjang kepada warga satuan pendidikan dan keluarga, seperti melemahnya hubungan sosial, dinamika lokal, dan ekonomi. Ya. Jadi para siswa itu, ketika para siswa setelah 1 atau 2 bulan setelah COVID, para siswa berkumpul di sekolah. Mereka masih pada saat bertemu dengan teman-temannya, mereka masih masih berinteraksi. Tetapi ada pengalaman di sekolah-sekolah karena sudah bertahun-tahun tidak ketemu, ya, atau bahkan untuk kelas 10 dan kelas 11 tidak pernah bertemu secara langsung, tapi hanya bertemu melalui Zoom. Ketika mereka berkumpul, ya, mereka sulit berinteraksi, ya. Jadi lupa bagaimana cara berinteraksi. Jadi melemahnya hubungan sosial, dinamika lokal, dan ekonomi. Yang kedua, stigma terhadap pasien yang selamat sehingga ditolak oleh masyarakat. Ya, ini terutama dulu, ya. Yang ketiga, kemungkinan timbulnya amarah dan permusuhan terhadap pemerintah dan tenaga garis depan. Ya. Jadi karena peraturan-peraturan yang ketat oleh pemerintah, ya, maka salah satu efeknya sebagian masyarakat ada yang timbulnya amarah-marah, ya, terhadap pemerintah. Ya. Kemungkinan ragu-ragu atas informasi dari pemerintah dan otoritas. Ya. Jadi ragu-ragu. Menganggap berita-berita terutama tentang COVID itu adalah berita hoax, atau bahkan ada yang bilang konspirasi. Ya. Padahal jelas ada dari keluarga atau ada dari teman atasan kita yang meninggal. Tapi masih ada yang menganggap COVID itu sebagai konspirasi. Ini ada yang note sebentar. Saya ganti. Oke. Yang kelima, kemungkinan kambuhnya gangguan kesehatan jiwa. Ini yang paling parah, ya. Dengan penyalahgunaan obat-obatan dan akibat negatif lain. Kemudian dukungan kesehatan jiwa dan psikososial atau disingkat DKJPS, ya. Dukungan kesehatan jiwa dan psikososial. Jadi yang dimaksud dengan DKJPS itu adalah dukungan jenis apapun dari luar atau lokal yang bertujuan untuk melindungi atau meningkatkan kesejahteraan psikologis dan atau mencegah serta menangani kondisi kesehatan jiwa dan psikososial. Ya, ini kita lewat saja. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, bagaimana dukungan kesehatan jiwa dan psikososial tersebut untuk siswa kita, ya? Bagaimana agar siswa kita tidak terdampak terlalu besar oleh pandemi COVID ini? Jadi semua harus mendukung, orang tua, sekolah, masyarakat, dan juga tentunya pemerintah. Nah, dukungan dari orang tua tidak boleh stres, ya. Kalau orang tuanya sudah stres, apalagi anaknya, ya. Ini
menulis note ya. Jangan coret-coret ya. Emang ini note-nya diperbolehkan nih. Orang tua tidak boleh stres, kemudian kreativitas orang tua harus kreatif. Kemudian orang tua didorong menggunakan kata-kata positif dalam menjelaskan situasi terkait pandemi sehingga anak merasa aman. Sehingga anak merasa aman. Jadi contoh kata-kata positif adalah misalkan menghadapi PTM misalkan. Menghadapi PTM, orang tua akan bilang ke anaknya, kamu ikut PTM, tetapi ingat harus tetap menjaga prokes. Itu adalah kata-kata yang positif. Misal ya. Sebaliknya kalau kata-kata yang negatif, jangan-jangan nanti di sekolah tidak mematuhi prokes, sehingga lebih baik yang aman adalah di rumah, belajar di rumah. Jadi itu kata-kata yang negatif. Ya. Jadi kata-kata yang positif menurut saya adalah anak-anak silakan belajar di sekolah, tetapi harus menjaga prokes yang ketat. Nah, itu positif. Mengapa itu lebih positif? Karena efek daripada belajar di rumah saja, efeknya anak-anak kita kurang berinteraksi ya dengan teman-temannya secara langsung ya. Sehingga tadi ketika diberi kesempatan untuk berinteraksi di awal-awal, mereka akan kaku gitu ya, akan kaku ya. Itu dari pengalaman-pengalaman suatu saat sekolah mengumpulkan anak-anak ke sekolah ya. Mereka satu sama lain sangat kaku ya, karena sudah lama tidak gaul gitu ya, tidak berinteraksi. Itu dukungan orang tua, kemudian dukungan sekolah, guru yang aktif menyapa. Ya. Jadi guru aktif menyapa lewat Zoom ya, lewat WA. Ya. Guru harus adaptif dalam mengantarkan materi edukasi dan stimulasi dengan memanfaatkan teknologi. Ya. Jadi adaptif memanfaatkan teknologi, yaitu Zoom, WAG, dan GCR. Itu dukungan sekolah. Ya. Jadi dukungan sekolah intinya yang nomor ini. Intinya terutama adalah yang guru yang aktif menyapa. Inilah yang kan ada interaksi. Ya. Karena kalau guru tidak kurang memiliki kemampuan untuk berinteraksi, kadang-kadang guru bertanya, anak-anak tidak ada yang menjawab. Ya. Jadi jika gurunya misalkan kurang memiliki keterampilan ya, untuk berinteraksi. Ya. Jadi guru hanya menjelaskan di Zoom, ya, anak hanya mendengarkan, tidak ada interaksi. Padahal maksud Zoom itu adalah adanya interaksi, ada diskusi, ya kan, tanya jawab dan sebagainya. Tapi alhamdulillah di sekolah kita, saya secara diam-diam masuk Zoom kelas 1, kelas lain, ya. Alhamdulillah guru-guru itu sudah memiliki keterampilan untuk menyapa dan ada interaksi antara guru dengan siswa. Bahkan banyak guru-guru yang melaksanakan presentasi, ya. Presentasi oleh siswa, ya. Kemudian siswa memberikan tanggapan. Ya. Jadi itulah pentingnya dukungan sekolah dalam hal berinteraksi. Kemudian dukungan masyarakat berperan dalam menyebarkan informasi positif terkait COVID. Kemudian dukungan pemerintah, ya, yaitu meluncurkan pedoman tentang DKJPS, ya. DKJPS itu tadi apa tadi? DKJPS adalah singkatan daripada dukungan kesehatan jiwa dan psikososial. Ya. Seandainya ada yang berminat untuk membacanya, bisa nanti. Ya.
kita share ya. Jadi dukungan kesehatan jiwa dan psikososial untuk peserta didik yaitu adanya sinergi atau kerjasama yang baik antara orang tua, guru, masyarakat, dan pemerintah dapat meminimalkan dampak pandemi COVID, ya, sekaligus menjaga dan mengembangkan aspek psikososial bagi peserta didik, terutama yang ada di jenjang PAUD. Ya. Kalau jenjang PAUD, nah ini sulit ya bagaimana mengajar PAUD ya, karena dia perlu bimbingan orang tua ya pada saat guru berinteraksi dengan siswa. Ya. Nah, jadi kalau untuk SMA relatif siswa SMA lebih mandiri ya. Selanjutnya, ya bagaimana pemulihan pembelajaran untuk peserta didik. Jadi Bapak Ibu, intinya efek atau dampak daripada pandemi COVID ini adalah apa yang disebut dengan learning loss ya. Apa disebut dengan learning loss? Itu efek daripada COVID-19 ya. Jadi learning loss itu adalah penurunan kemampuan belajar. Jadi penurunan kemampuan belajar ya. Akibat kurang berinteraksinya guru dengan siswa. Ya, karena berinteraksi dengan Zoom masih kurang ya. Kemudian juga waktu yang tersedia untuk belajar lebih sedikit ya. Jadi ini semuanya akan menyebabkan learning loss. Oleh karena itu bagaimana untuk mengatasi learning loss ini, mengatasi penurunan kemampuan belajar siswa ini adalah dengan pemulihan pembelajaran untuk peserta didik. Ya. Bagaimana solusinya? Jadi solusinya ada banyak referensi ya untuk memulihkan penurunan kemampuan peserta didik akibat learning loss dan literasi loss selama pandemi. Salah satu bukunya adalah memulihkan penurunan kemampuan peserta didik saat sekolah di Indonesia dibuka kembali. Ini intinya. Jadi untuk memulihkan penurunan kemampuan peserta didik atau learning loss tersebut, caranya adalah dengan dibuka kembali. Nah, ini dibuka kembali sekolah PTM. Ya. Jadi PTM pembelajaran tatap muka ini adalah upaya untuk mengatasi learning loss. Ya. Biar apa? Biar ada interaksi antara guru dengan siswa, antara siswa dengan siswa. Karena interaksi tersebut tidak bisa digantikan oleh alat atau aplikasi apapun, Bapak Ibu ya. Jadi begitu pentingnya pembelajaran tatap muka, walaupun hanya ketemu sekali dalam seminggu. Ya, betapa pentingnya, karena itu tadi ada interaksi yang tidak bisa digantikan oleh alat atau aplikasi apapun. Ya. Langkah-langkah pemulihan pembelajaran peserta didik adakan pertemuan dengan orang tua peserta didik untuk memberikan penjelasan tentang rencana membuka kembali. Nah, sekarang ini ya. Kemudian lakukan asesmen pembelajaran pada semua peserta didik masuk sekolah kembali. Lanjutkan asesmen low stick secara berkala sepanjang tahun. Jadi low stick ini adalah penilaian atau low stick ini adalah penilaian tentang keberanian
mengemukakan gagasan ya. Jadi caranya adalah dengan soal-soal yang terbuka, ya, bukan dengan soal-soal yang tertutup. Contoh soal yang terbuka itu, apa pengalaman Anda tentang pelangi? Gitu. Itu terbuka. Apa pengalaman Anda tentang pelangi? Apa yang Anda ketahui tentang pelangi? Itu terbuka. Tetapi kalau tertutup, bagaimana terjadinya pelangi? Itu tertutup. Ya, karena terjadinya pelangi sudah jelas. Ya, ada ilmunya yaitu di fisika. Nomor 4, tekankan pada upaya menciptakan kemajuan dalam pembelajaran berdasarkan titik awal kemampuan peserta didik, bukan berdasarkan standar kurikulum. Ya, intinya Bapak Ibu, nomor 4 ini kita menggunakan kurikulum darurat ya, atau kurikulum pandemi Covid ya. Jadi KD-KD esensial yang kita bahas. Kemudian sediakan seperangkat alat atau toolkit yang dapat langsung digunakan oleh guru dalam mempraktikkan diferensiasi pengajaran. Peserta didik perlu mendapat pengajaran sesuai dengan tingkat pembelajarannya saat ini. Jadi alat itu yaitu tadi ya, ada Zoom, ada WA, ada Google Meet ya, dan alat-alat yang lainnya ya. Diferensiasi pengajaran itu maksudnya adalah pengajaran menghadapi siswa yang beragam dalam hal kemampuannya, ya, dalam hal motivasinya, dan dalam hal kebutuhannya. Jadi ada diferensiasi pengajaran. Oke, ini tidak semua kita bahas. Nomor 8 misalkan, sadari bahwa model pembelajaran campuran, tatap muka dan jarak jauh akan makin sering dilakukan di masa depan, khususnya di daerah padat penduduk. Ya. Jadi pembelajaran campuran atau blended learning, tatap muka langsung, tidak akan semua di kelas, tapi separuhnya. Berarti ada sebagian di kelas, ada sebagian di rumah. Ya. Ini akan sering dilakukan di masa depan, ya, khususnya di daerah padat penduduk. Kemudian perlu ada pengembangan sistem untuk pembelajaran campuran. Sistem tersebut dapat melibatkan orang tua hanya jika orang tua bersedia dan mampu memberikan dukungan. Perlu adanya penerapan sistem pembelajaran campuran atau blended learning, baik secara online dan offline. Nomor 11, pantau dengan cermat kondisi guru dan peserta didik, terutama untuk mengenali tanda-tanda adanya tekanan psikologis. Semakin lama sekolah ditutup, masalah yang timbul bisa jadi lebih berat. Itu ya, Bapak Ibu, kata kuncinya di sini. Semakin lama sekolah ditutup, masalah yang timbul bisa jadi lebih berat. Nomor 12, pertimbangkan untuk menerapkan program pemberian makan di sekolah. Izinkan sekolah menggunakan sebagian dari dana BOS untuk menyediakan makanan bernutrisi bagi peserta didik sekolah. Ya intinya, kalau memang ada juknisnya, sekolah siap melaksanakannya gitu ya. Tapi sementara ini, sebelum ada juknisnya, maka tentang penyediaan makanan bernutrisi tinggi ini, tolong para siswa dibekali dari rumah ya. Jadi para siswa dibekali bekal dari rumah. Jadi di sekolah nanti tidak ada kantin, maka siswa membawa bekal dari rumah. Oke, ini kita lewat. Nah ini ya, kesimpulannya bagaimana dukungan pembelajaran di masa depan. Dukungan pembelajaran di masa depan, ya, sesuai dengan yang termaktub keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID, ya, bahwa setelah PTK di Satuan Pendidikan divaksinasi, setelah PTK itu pendidik dan tenaga kependidikan, guru dan pegawai di Satuan Pendidikan divaksinasi secara lengkap, pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kanwil atau kantor Kemenag mewajibkan satuan pendidikan untuk menyediakan layanan PTM terbatas. Ya. Nah, tetapi untuk DKI, kewajiban ini
dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian. Ya. Jadi kewajiban ini, kewajiban PTM, ya, ini dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian. Oleh karena itu ada piloting dulu. Ada piloting 1, piloting 2, ada tahap 1, tahap 2, kita tahap 4. Habis tahap 4, ada tahap 5, ada tahap 6. Baru, katakanlah Desember atau Januari, semua melaksanakan PTM. Jadi itu, Bapak Ibu, dukungan pembelajaran di masa depan adalah PTM terbatas. Ya, itu kata kuncinya. Jadi dukungan untuk PTM memastikan bahwa pembukaan kembali sekolah didahului atau disertai dengan kampanye pendaftaran ulang untuk meminimalkan peserta didik putus sekolah. Ya, kalau untuk SMA 64, insya Allah nama-nama siswa masih lengkap, daftar hadir masih ada, daftar nilai ada, jadi tetap terhubung antara sekolah dengan para siswa. Ya. Bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota. Ya. Itu contohnya bekerja sama dengan puskesmas. Jadi puskesmas akan mengecek atau membina apakah sekolah memiliki wastafel, toilet, dan penyediaan ruang kelas yang memadai. Ya. Oke, Bapak Ibu. Jadi itulah kesimpulannya, ya, bahwa ya. Jadi kesimpulannya seperti itu. PTM adalah solusi dampak dari COVID-19 untuk peserta didik. Diharapkan Bapak Ibu atau siswa yang menuliskan bahwa diizinkan oleh orang tua 85%, meningkatlah 90% gitu ya. Begitu harapan kita ya. Memang tidak bisa 100% diizinkan karena kan ada yang komorbid, ada yang sakit, ya kan? Ada yang apa istilahnya isolasi mandiri dan sebagainya. Jadi tidak mungkin 100%, ya. Oke. Bapak Ibu, selanjutnya untuk para siswa dan orang tua, ya, apa yang langkah-langkah untuk minggu ini? Ya. Jadi orang tua yang pertama ya, yang pertama orang tua akan diedarkan Google Form ya, tentang Google Form, akan diedarkan Google Form tentang surat izin ya, surat izin orang tua. Ya. Google Form tentang surat izin orang tua, jadi mengizinkan atau tidak mengizinkan, pilih kemudian mengupload surat izin tersebut. Ini yang belum Bapak Ibu ya, mengupload surat izin. Ya. Kemudian yang kedua, para siswa untuk mengisi perubahan data. Ya. Perubahan data. Google Form vaksinasi ya. Jadi yang tadinya belum vaksinasi kedua, sekarang jadi vaksinasi kedua. Isi perubahan data di Google Form vaksinasi tersebut. Ya. Yang tadinya belum vaksin, berubah menjadi sudah vaksin. Isi. Ya, jadi perubahan data diisi lagi. Ya. Jadi nggak bosan-bosannya mengisi. Kecuali kalau udah selesai, nggak usah isi-isi. Ya. Jadi yang belum atau yang ada perubahan data, tolong diisi. Jadi itulah Bapak Ibu, tolong diisi Google Form atau surat izinnya dan diharapkan 90% atau lebih kita semua menyetujui atau mengizinkan. Ya, demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Imam. Demikianlah informasi dan pengarahan tentang PTMT oleh Bapak Imam selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 64 Jakarta. Selanjutnya adalah informasi tentang PTMT yang lebih konkret dari para wakil kepala sekolah kita. Untuk yang pertama, marilah kita dengarkan informasi dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Bapak Sabtono MPD.
Kepada Bapak Satono dipersilahkan. Baik. Mohon maaf, suaranya bergema ya. Ya. Baik, terima kasih Bu Weni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 64 Jakarta, Bapak Dr. Andes Imam Prasaja MSI, Ibu Kasubag TU, Ibu Vini Susanti, Bapak Ibu Wakil dan staf, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu orang tua wali dari kelas 10, 11, 12, dan juga untuk Anda semuanya, siswa kelas 10, 11, dan 12 SMA Negeri 64 Jakarta yang Bapak cintai. Marilah kita bersyukur pertama masih diberikan kesehatan pada kita semuanya, alhamdulillah, dan juga kita panjatkan juga untuk selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu serta Anda semuanya yang Bapak cintai, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, dan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, sudah cukup lengkap. Dan informasi yang terkait dengan kurikulum, yaitu yang pertama terkait dengan jadwal. Untuk pelaksanaan PTMT atau pembelajaran tatap muka yang terbatas ini nanti akan ada penyesuaian jadwal terkait dengan waktu tatap muka yang di sekolah. Karena memang dari Dinas Pendidikan maupun dari pemerintah masih membatasi waktu pertemuan di sekolah. Untuk tingkat SMA, sesuai dengan SK Kepala Dinas Pendidikan 882 tahun 2021 bahwa tatap muka siswa di sekolah dibatasi hanya 1 hari dalam 1 minggu, dan itu pun dalam 1 hari itu dibatasi maksimal adalah 4 jam. 4 jam itu sudah termasuk mulai dari kegiatan pembiasaan, kemudian proses pembelajaran, dan nanti sampai di akhir atau di jam pulang. Ya nanti makanya kalau saat ini adalah pembelajaran kita mulai dari jam 6.30 pembiasaan dan selesai nanti jam 12, maka pada waktu PTMT nanti akan dimulai mungkin akan lebih siang dan pulangnya atau selesainya akan lebih cepat. Jadi Bapak Ibu, bahwa untuk 1 kali pertemuan di sekolah nanti akan kami membuatkan jadwal secara bergilir. Dari pihak Dinas Pendidikan bahwa sekolah itu hanya mengadakan tatap muka 3 hari, yaitu Senin, Rabu, dan Jumat. Nah ini dibagi nanti menjadi 3 jenjang. Asumsikan misalnya adalah hari Senin untuk kelas 10, hari Rabu untuk kelas 11, dan hari Jumat adalah untuk kelas 12. Hari Selasa dan Kamis itu nanti adalah ruangan yang dipakai untuk tatap muka di sekolah itu akan didisinfektan oleh pihak sekolah. Jadi dalam 1 minggu sekolah mengadakan 3 kali tatap muka, tapi untuk jenjang yang berbeda. Hari Senin kelas 10, hari Rabu kelas 11, hari Jumat kelas 12. Jadi intinya untuk anak-anak datang ke sekolah 1 minggu hanya 1 kali. Itu pun secara terbatas yaitu 50%. Artinya begini, pada saat hari Senin, misalnya kita asumsikan hari Senin tanggal 11 besok adalah sudah mengadakan PTMT, maka hari Senin itu hanya untuk kelas 10 saja dan 50%. Berapa? Yaitu 50% dari 36, hanya 18. Absen 1 sampai 18. Hari Rabu, kelas 11
absen 1 sampai 18. Hari Jumat kelas 12 absen 1 sampai 18. Maaf, yang hari Rabu kelas 11 karena 40 berarti 1 sampai 20. Untuk minggu berikutnya hari Senin berarti adalah absensi kelas 10 nomor 19 sampai 36. Hari Rabu 21 sampai 40 kelas 11 dan hari Jumat kelas 12 untuk absen 1 sampai 36. Maaf, 19 sampai 36. Jadi nanti akan secara bergilir akan seperti itu. Ini untuk teknisnya. Untuk mata pelajarannya nanti ada kemungkinan sama dengan yang sudah kita jalanin atau bisa juga berubah. Informasi perubahan akan kami sampaikan pada saat sosialisasi berikutnya yang direncanakan itu di hari Sabtu. Jadi kami mohon maaf kepada Bapak Ibu dan juga kepada Bapak Ibu orang tua di rumah serta anak-anak semuanya. Memang perubahan adalah sesuatu yang pasti. Ya, perubahan adalah sesuatu yang pasti. Hanya nanti waktu perubahan inilah yang harus kita sikapi bersama dengan baik, dengan legowo, bahwa sekolah tiba-tiba jam segini ngirim jadwal, bukan mau kita, memang kita pun melakukan mengirimkan jadwal, mengadakan sosialisasi nanti pun setelah ada SK dari Dinas Pendidikan. Jadi kita tanggal 11 itu adalah baru asumsi. Jadi kita nunggu, mudah-mudahan kalau misalnya SK-nya hari besok sudah bisa kita pastikan tanggal 11. Kalau sampai hari Jumat, artinya hari Jumat ada SK dari Dinas, kita bergerak. Hari Sabtu kita bergerak, hari Minggu kita bergerak, hari Senin kita sudah harus mulai tatap muka. Nah inilah, jadi perubahan yang sangat cepat ini memang kita harus sikapi memang ya seperti itu. Ya, jadi kita harus siap dengan perubahan yang cepat. Siapapun kita sebagai guru, sebagai di manajemen, sebagai Bapak Ibu orang tua yang di rumah pun harus mempersiapkan. Nah, apa yang harus dipersiapkan nanti akan dijelaskan oleh teman kami, Pak Gun, akan menjelaskan apa yang harus dibawa, maskernya seperti apa, dan seterusnya. Nanti itu di Pak Gun yang akan menjelaskan. Yang kedua, terkait dengan jadwal, tadi saya kira sudah cukup. Kemudian yang kedua, segala aturan, segala kegiatan mulai dari anak kita berangkat dari rumah, perjalanan di kendaraan pribadi maupun umum, sampai di gerbang, sampai di kelas, sampai di tangga naik, sampai di masuk kelas, sampai jam istirahat, sampai jam pembelajaran, sampai jam pulang, itu nanti semuanya ada kegiatannya. Nah ini nanti akan kami sampaikan setelah SOP-nya selesai. Jadi nanti kita menunggu standar operasi prosedur yang sedang kita rancang, sedang kita buat. Jadi Bapak Ibu, memang kalau dibilang banyak banget persyaratannya, iya, karena memang kita mempelajari dan sesuai dengan apa yang di dalam SK 882 tahun 2021 dari dinas ini memang mempersyaratkan seperti itu. Bahkan diatur bahwa makanan pun kita harus bawa dari rumah, tidak ada kantin. Kemudian ballpoint kita tidak boleh pinjam, masker mengenakan 3 lapis dan segala macam. Nanti itu ada aturan-aturan yang seperti itu dan itu harus kita penuhi semuanya. Karena dalam perjalanan itu bisa terjadi apabila ada pelanggaran nanti dibatalkan oleh dinas. Karena yang memantau pun cukup banyak dari Satgas Covid internal, Satgas Covid dari tingkat kecamatan ataupun tingkat kelurahan. Jadi ada banyak yang memantau termasuk dari Dinas Pendidikan. Kemudian yang ketiga, tadi yang kedua adalah SOP, jadi sedang kita bahas, nanti itu menyangkut banyak hal. Kemudian yang ketiga adalah menyangkut dengan materi. Karena waktunya yang sangat terbatas, maka materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru pun nanti adalah materi yang esensial. Jadi di sini nanti mohon maaf pada Bapak Ibu guru juga nanti dari pihak kurikulum akan menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya materi esensial apa saja yang akan disampaikan kepada anak-anak kita terkait dengan kegiatan PTMT ini. Jadi nanti ada Google Form juga dari kurikulum yang disampaikan kepada Bapak Ibu untuk mengisi. Kalau kegiatan tatap muka kira-kira materi apa yang akan kita sampaikan yang esensial. Kalau yang kira-kira
tidak esensial, karena kita bicara esensial, maka ada yang tidak esensial, maka mungkin cukup dengan ada pembelajaran yang waktu daring atau PJJ. Kemudian yang keempat, ini adalah terkait dengan penggunaan ruang. Jadi nanti kita nanti dijelaskan lebih lengkap oleh Pak Gun di bagian Sarpras, tapi hanya kami menyampaikan bahwa kita menggunakan ruang satu hari itu ada kita siapkan 7 ruang pembelajaran dan 7 ruang untuk transit. Jadi ada ruang transit, ada ruang pembelajaran, ada nanti adalah ruang isolasi. Jadi nanti akan lebih jelaskan lebih lanjut oleh Pak Gun. Jadi ini yang perlu kami sampaikan dari pihak kurikulum. Mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya, memang kita harus semuanya bergerak dengan cepat, harus semuanya menyiapkan diri kita masing-masing. Terima kasih atas perhatian juga dari Bapak Ibu semuanya dan anak-anak semuanya, tetap semangat. Memang ini adalah sebuah proses untuk menuju new normal insya Allah di bulan Januari 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sabtono atas informasi yang disampaikan terkait dengan kurikulum sekolah, khususnya mengenai jadwal dalam pelaksanaan PTMT di sekolah. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya adalah informasi dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Ibu Widya Ningsih, MSI. Kepada Ibu Widya, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Eni untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 64 Jakarta, Bapak Dr. Andes Imam Prasaja, MSI. Yang terhormat Ibu Vini selaku Kasubag TU, Dr. Anda Vini Susanti. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil, yaitu Bapak Sabtono selaku Wakil Bidang Kurikulum, Bapak Sri Gunanto selaku Wakil Bidang Sarprasum, dan beserta staf, Bapak Ibu Guru dan karyawan SMA Negeri 64 Jakarta, Bapak Ibu wali murid peserta didik kelas 10, 11, dan 12, serta anak-anakku semua kelas 10, 11, 12 yang Ibu banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita bisa berkumpul kembali walau di ruang Zoom. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Itu harapan kita semua ya Bapak Ibu. Terkait dengan informasi yang sudah banyak disampaikan tadi oleh Bapak Iman dan Bapak Sabtono, saya hanya menambahkan beberapa informasi sedikit ya Bapak Ibu terkait dengan PTMT terbatas ini, PTM terbatas. Yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa diharapkan nanti anak-anakku dan juga nanti bantuan dari orang tua untuk mendampingi mengisi Google Form-nya ya Bapak Ibu ya. Jadi segera kita tunggu karena memang ini kita gerak cepat semua. Jadi terima kasih juga untuk bantuan Bapak Ibu dan anak-anakku yang kemarin menjadi perwakilan untuk kegiatan PTM di tahap 4. Alhamdulillah kita sudah melewati itu dan kita sudah dinyatakan lulus, dan alhamdulillah berkat kerjasama juga dari Bapak Ibu guru semua dan Bapak Ibu guru karyawan SMA Negeri 64, akhirnya kita bisa melewati itu, kita lulus. Nah itu kita tinggal menunggu SK kapan akan kita mulai PTM-nya. Itu seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi nanti untuk Google Form-nya akan diinfokan melalui wali kelas, akan diinfokan juga ke kelas-kelas. Nah untuk itu jadi Bapak Ibu untuk segera mengisi ya, kami tunggu. Jadi sebelum nanti persiapan PTM itu ada syarat-syarat yang harus dilengkapi, itu salah satunya. Ya, seperti tadi arahan Bapak, kita biar bisa sampai 90% lah ke atas. Jadi peran orang tua dan dukungan Bapak Ibu semua supaya kita bisa PTM. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, yang perlu disiapkan untuk anak-anak Bapak Ibu tadi juga sudah disampaikan SOP-nya. Ada tentang SOP sebelum berangkat sekolah Bapak Ibu.
Nah, di sini nanti Bapak Ibu untuk anak-anaknya diharapkan sudah sarapan dulu. Itu seperti itu awal ya Bapak Ibu ya sebelum berangkat sekolah. Lalu memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak memiliki gejala sedang sakit dan lain-lain. Apabila nanti terdetek dari rumah misalnya kondisinya sehat, lalu sampai di sekolah terdetek dia suhunya di atas 37,5. Nah, berarti anak tersebut, anak Bapak Ibu tidak bisa masuk dalam ruang kelas, tapi kita ruang isolasi terlebih dahulu. Sampai suhunya turun baru bisa melanjutkan. Tapi kalau tidak, berarti kita akan berkomunikasi dengan orang tua untuk menjemput anak Bapak Ibu untuk istirahat di rumah. Itu seperti itu ya Bapak Ibu ya. Lalu pastikan juga memakai masker 3 lapis atau 2 lapis dengan bahan yang sudah standar ya Bapak Ibu ya. Lalu membawa cairan pembersih tangan atau hand sanitizer, lalu membawa perlengkapan, dan membawa makanan serta minum sesuai dengan kebutuhan. Itu sebelum berangkat ya Bapak Ibu. Tapi jangan lupa juga ya tetap kita berdoa, semoga kita diberikan kelancaran. Lalu dalam proses perjalanan sekolah juga Bapak Ibu, jadi tetap maskernya dipakai, hindari menyentuh atau permukaan benda-benda yang ada di sekitar kita. Biasanya kan kadang-kadang tuh anak-anak suka iseng ya, tangannya megang-megang. Nah itu diharapkan sebelum proses perjalanan ke sekolah kita menghindari itu. Kita juga dalam kondisi bersih semua. Lalu menerapkan etika batuk dan bersin setiap hari, kita harus hindari itu supaya tidak menular dengan orang lain. Kita juga tidak tahu sekitar kita seperti apa. Lalu tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut. Selalu membersihkan tangan dengan sabun yang sudah disediakan, atau kalau sudah membawa hand sanitizer-nya bisa dipakai. Dan juga pada penggunaan masker itu kan tidak dalam keseharian ya Bapak Ibu, 2 jam sekali bisa diganti. Itu nanti juga Bapak Ibu anaknya dibekali dengan kantong untuk membuang atau menyimpan masker yang sudah kotor. Itu seperti ya Bapak Ibu ya. Nah, sampai di sekolah, apa yang harus lakukan, yaitu kita datanya itu dari sekolah, nanti depan gerbang kita sudah mengecek suhu anak Bapak Ibu dulu, putra-putri kita, dicek suhunya apakah dalam keadaan baik dan sehat. Lalu mencuci tangan, lalu memeriksa kesehatan pribadi. Nah, itu seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu kita bisalah mengikuti pembelajaran di sekolah. Nah, juga di ruang-ruang kelas juga ada ruang transisi dan lain yang tadi sudah disebutkan. Jadi, Bapak Ibu, kita selalu menjaga protokol kesehatan di sekolah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya Bapak Ibu ya. Jadi intinya setelah ini Bapak Ibu juga anak-anakku mengisi isian Google Form itu, kami tunggu secepatnya. Dan juga di sekolah juga kita nanti tetap menjaga jarak Bapak Ibu. Siswa-siswinya tetap menjaga jarak dan juga tidak bersalaman atau bersentuhan. Jadi kita tetap menjaga jaraknya 1,5 sampai 2 meter, itu seperti itu. Lalu nanti selama sudah kegiatan belajar sekolah, setelah kegiatan selesai, Bapak Ibu bisa menjemput putra-putrinya atau anaknya yang membawa kendaraan bisa langsung pulang, dan diharapkan tidak ada lagi berkumpul-kumpul setelah selesai kegiatan. Jadi langsung pulang ya Bapak Ibu ya, itu seperti itu. Tidak ada kegiatan-kegiatan apapun yang kita mengumpulkan kegiatan-kegiatan seperti kegiatan upacara itu juga belum ada. Jadi semua kegiatan masih kegiatan KBM, pembelajaran di sekolah. Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya yang terakhir mungkin ya Bapak Ibu, kami juga sebelum pembelajaran PTM, pembelajaran tatap muka terbatas, kita kan masih melaksanakan kegiatan PJJ dari rumah. Nah, mohon bantuan Bapak Ibu, orang tua siswa semua untuk selalu mendampingi
anak-anak dalam mengikuti pelajaran PJJ ya Bapak Ibu, terutama kehadirannya di kelas pada saat mengikuti PJJ, lalu mengerjakan mungkin latihan tugas yang diberikan Bapak Ibu guru, istilahnya ada deadline-nya, nah itu dikerjakan ya Bapak Ibu. Ada juga kan banyak nih anak-anak yang menunda-menunda pekerjaan, akhirnya menumpuk pekerjaan, jadi tidak selesai. Nah, diharapkan bantuan dukungan Bapak Ibu semua sebelum kita juga PTM secara keseluruhan, jadi tetap bantuan Bapak Ibu seperti memperhatikan absen kehadiran, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Bapak Ibu guru. Jadi kadang-kadang jangan cuma datang absen doang ya Bapak Ibu. Nah itu kadang-kadang dapat laporan nih kami nih. Oh iya, anaknya Bapak Ibu sedang terjadi apa kan? Itu seperti itu. Jadi hanya datang absen, setelah itu tidak mengikuti kegiatan pembelajaran. Ya kami harapkan dengan kita bertatap muka seperti ini, menyampaikan informasi, jadi Bapak Ibu mengetahui juga, selalu mengawasi juga anak putra-putrinya ya Bapak Ibu di rumah, sedang ngapain sih dia, kayaknya di kamar terus nih belajar, ternyata yang dikerjakan lain. Nah itu, jadi banyak laporan juga seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon bantuan dan dukungannya Bapak Ibu semua sekali lagi untuk memperhatikan atau kita memantau anak-anak kita selama kegiatan daring di rumah, PJJ di rumah, dengan kehadirannya, dengan mungkin ikut kegiatan PJJ-nya dengan Bapak Ibu guru, dan juga menyampaikan ada tugas-tugas atau latihan yang diberikan. Itu seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi diharapkan bantuan dan dukungan Bapak Ibu semua. Tanpa dukungan dan bantuan Bapak Ibu semua, sekolah itu tidak ada artinya. Jadi tetap kita bersinergi. Itu seperti itu ya Bapak Ibu ya. Untuk SOP, tata tertib dan lain-lain akan diinfokan lagi kemudian nanti akan kita sampaikan lagi kepada Bapak Ibu orang tua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Selebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Widyaningsih atas informasi yang disampaikan terkait dengan kegiatan siswa terutama di sekolah pada saat PTMT, dari mulai sebelum ke sekolah, di sekolah, dan pada saat pulang sekolah. Baik Bapak Ibu, selanjutnya yang ketiga adalah informasi dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarprashum, Bapak Sri Gunanto SPD. Kepada Bapak Sri Gunanto dipersilahkan. Terima kasih Bu Weni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dan tentunya salam sehat di era pandemi ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Pak Dr. Andes Imam Prasaja MSI. Yang terhormat Ibu Kasubag TU SMA Negeri 64, Ibu Vini Susanti. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum Bapak Sabtono dan bidang siswaan Ibu Widyaningsih, serta Bapak Ibu guru, staf dan karyawan SMA Negeri 4, Bapak Ibu orang tua dan wali siswa SMA Negeri 64 Jakarta, dan tentunya peserta didik atau anak-anakku yang Bapak banggakan. Pada kesempatan ini singkat saja yang ingin saya sampaikan, karena secara global tadi sudah kita dapatkan gambarannya bagaimana pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas yang sudah disampaikan oleh baik itu kepala sekolah, kurikulum dan kesiswaan. Ya. Jadi mungkin intisarinya saja terkait dengan Sarprashum, ada dua hal yang perlu yang harus disiapkan, itu ya. Pertama, menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tatap muka terbatas tersebut. Ya.
Artinya tentunya sarpras yang digunakan atau disiapkan untuk pelaksanaan pembelajaran harus sesuai dengan standar prokes di era pandemi ini, ya, baik itu ruang kelas, ada ruang transit juga, ya, nanti ada ruang isolasi, UKS, tanda, rambu, dan panduan-panduan pelaksanaan PTMT, baik tadi sebut SOP, ya, SOP baik itu nanti saat berangkat, di sekolah ataupun saat pulang, ya. Jadi itu nanti tentunya sudah kewajiban sekolah untuk menyiapkan semua itu dan dalam proses penyiapan tersebut. Yang kedua, menyediakan dan memberikan informasi terkait pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT, ya. Itu tadi, ya, terutama terkait dengan peserta didik adalah SOP-nya, ya. SOP-nya tadi, ya. Bagaimana SOP berangkat, saat berangkat dari rumah, mulai dari rumah, di perjalanan, kemudian saat di sekolah, dalam proses pembelajaran, istirahat, dan kegiatan lainnya. Dan yang terakhir adalah SOP saat pulang, ya, baik dalam perjalanan sampai di rumah. Jadi itu dua hal yang perlu diperhatikan bersama. Namun informasi detail tentang pelaksanaan PTMT ini bagi kita semua, khususnya bagi peserta didik dan orang tua, tentunya nanti kita akan berikan realnya secara real saat kita sudah mendapatkan SK pelaksanaan PTMT dan kita laksanakan sosialisasi. Dan pada saat sosialisasi tersebut nanti akan disampaikan secara detail seluruh informasi terkait pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Namun ada satu hal yang bisa disiapkan oleh kita semua, baik orang tua maupun peserta didik, anak-anakku, ya, dari sekarang sudah disiapkan. Jadi jangan nanti saat kita sosialisasi, biasanya sosialisasi itu kan waktu sudah dekat dengan pelaksanaan, dengan hari pelaksanaan PTMT. Nah, dari sekarang ada baiknya kita siapkan sesuai seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Widya. Ya, di antaranya adalah sama menjaga kesehatan. Jadi dari sekarang sudah kita jaga itu kesehatannya, kesehatan baik secara psikis maupun fisik, gitu ya. Jadi tetap jaga bugar supaya bisa mengikuti PTMT, karena nanti kalau ada gejala apapun itu sangat disarankan atau tidak dibolehkan mengikuti PTMT, karena kita semua tentunya menjaga, ya, jangan sampai ada penyebaran COVID-19 lagi, gitu ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, masker. Dari sekarang udah disiapkan itu masker yang 3 lapis. Hati-hati, masker medis lah kalau kita sebutnya masker medis, ya, seperti itu, ya, masker medis. Tapi hati-hati, ya, karena di pasaran itu ada juga yang mirip masker medis, tapi dia tidak 3 lapis. Ini cara mudahnya kita bisa pegang ya dari itunya, ya, ketebalannya, ya. Biasanya kalau yang tidak 3 lapis itu tidak tebal, ya, kurang ketebalannya kurang, tipis. Jadi hati-hati khususnya dalam pembelian masker 3 lapis ini, ya, karena ini fungsinya bukan sekadar masalah maskernya, tapi menjaga kesehatan itu prinsipnya. Itu kemudian disediakan juga masker cadangan. Jadi kalau saat berangkat itu nanti ada kamu pakai masker, kamu sediakan juga di tas kamu masker cadangan. Barangkali nanti masker utama yang kamu pakai itu kotor, rusak, itu tentu harus diganti. Jadi dulu siapkan itu. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga hand sanitizer. Kan ada yang kecil, ya, yang portable itu yang mudah dibawa. Itu disiapkan juga di tasnya. Supaya bisa kalau sewaktu-waktu nanti kamu baik dalam perjalanan di sekolah ataupun pulang, ragu-ragu dengan situasi, apalagi di kendaraan umum atau apa gitu, ya.
itu atau mungkin ada, wah ini bekas orang ini begini begitu, segera kamu bisa gunakan hand sanitizer tersebut. Jadi poinnya adalah menjaga kesehatan. Tisu juga ini penting juga ya, disiapkan tisu yang tidak yang bisa dijangkau aja, bisa dicapai tisu. Ada yang murah kan, ya. Lalu makanan selalu dibekali ini untuk Bapak Ibu agar anaknya dibekali makanan agar kondisi kesehatannya bisa tetap fit dalam mengikuti PTMT ini. Ya, yang utama adalah alat tulis atau alat-alat pembelajaran untuk perlengkapan pribadi yang digunakan saat PTMT itu disiapkan, karena tidak ada nanti pinjam meminjam, harus menggunakan peralatan sendiri, baik dari alat tulis, alat belajar, ataupun makan. Semuanya harus milik sendiri. Nah, kemudian itu ya hal-hal yang bisa kamu siapkan dari sekarang, termasuk juga kantung ya, kantung kresek lah gitu ya, seperti itu, tapi yang bagus, karena ada kantung kresek yang daur ulang itu yang mudah sobek, jadi nanti tidak bisa menjamin itunya ya, penyebarannya, karena kan untuk membuang hal yang sudah tidak dipakai atau sampah semacam itu ya. Jadi itu tadi fungsinya menjaga kesehatan kita ya. Jadi itu hal-hal yang bisa kalian siapkan dalam menyambut PTMT ini ya. Dan kebiasaan yang harus nanti kita jaga juga, siapapun semua kita menjaga jarak saat berinteraksi. Karena itu poinnya tadi ya, PTMT salah satunya adalah itu ya, nanti ada interaksi, tapi interaksinya harus dengan menjaga jarak. Itu lagi poinnya adalah supaya kita tetap menjaga prokes selama era pandemi COVID ini. Itu ya anak-anak, jadi yang bisa disampaikan dari saya, mudah-mudahan kita semua, orang tua, peserta didik, guru, staf, karyawan, bisa menyiapkan diri dari diri kita sendiri pertama, kemudian orang-orang terdekat kita, dalam rangka menyiapkan pembelajaran tatap muka terbatas ini. Ya, karena kalau nanti ada hal-hal yang mungkin dievaluasi dalam pelaksanaan PTMT ini yang cukup signifikan, itu akan bisa membuat pelaksanaan PTMT ini bisa dievaluasi kembali pelaksanaan di sekolah kita. Jadi harapannya adalah kita semua bisa memberikan dukungan yang positif untuk pembelajaran tatap muka tersebut. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan PTMT ini, masalah-masalah yang sebelumnya kita hadapi selama PJJ, baik daring maupun luring, bisa berkurang karena interaksi pembelajaran sudah mulai sedikit menuju ke arah normal. Itu ya, kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sri Gunanto atas informasi yang disampaikan terkait dengan sarana prasarana siswa di sekolah, khususnya pada saat PTMT. Baik Bapak Ibu sekalian, menginjak acara selanjutnya adalah kita memasuki sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu atau mungkin peserta didik kelas 10, 11, 12 yang mungkin ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar secara baik, Pak Kepala? Terdengar, Pak. Jelas, Pak. Pak Sahrul. Baik, terima kasih. Saya orang tua dari Ramadan Pribadi kelas 11 MIPA 1. Pertama ingin menyampaikan apes kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan fasilitasi terhadap semua unsur sekolah yang pada akhirnya SMA 64 dinyatakan lulus dalam pelatihan PTMT. Yang kedua, disinggung masalah efektivitas Zoom. Ya. Saya rasa kami sebagai orang tua melihat bahwa efektivitas Zoom ini kurang ya, karena emang interaksi di antara anak dan guru tidak sama dengan tatap muka ya.
Untuk itu kami berharap keras ya bahwa PTMP ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan kalau bisa harapan kami mungkin satu kelas pada jenjang kelas 1 kelas 10, 11 dan 12 itu bisa 2 kali seminggu. Cuman karena kebijakan dari dinas mungkin sekali seminggu, ya kami terima saja. Paling tidak anak kami bisa melakukan interaksi di antara kawan-kawannya, terutama dengan dewan guru di sekolah ya. Yang ketiga, kami ingin menyampaikan dukungan kami selaku orang tua terhadap PTMP ini. Dukungan kami penuh, Pak, atas pemikiran. Kami sendiri merasa kurang pandai ya dalam mengawal anak kami di sekolah dalam mengikuti setiap rangkaian Zoom-nya. Itu juga didasari juga tidak semua orang tua standby di rumah, bahkan tidak mungkin ya, bukan tidak mungkin, ada beberapa orang tua yang anaknya di rumah, kedua ibu dan bapaknya itu ada pada ruang tugas di luar rumah masing-masing. Artinya harapan kami cukup kuat ya terhadap penyelenggaraan PTMP ini. Yang berikut, implikasi daripada Zoom ini justru memberikan ruang rendahnya minat belajar terhadap siswa, karena dorongan dari masing-masing siswa itu tidak sama ya Pak Guru dan Bu Guru dan Pak Kepala Sekolah ya. Cukup variatif keadaan anak-anak ini. Ada yang sifatnya itu getol ya, oh bagaimanapun saya harus begini dari masa depan saya. Tapi ada juga yang mengatakan dengan Zoom ini, nah saya bisa sambil tidur dong. Kalau di sekolah kan saya nggak bisa sambil tidur dan seterusnya. Artinya Zoom dirasakan lebih efektif kurang efektif ketimbang PTMP ya, karena itu tadi timbulnya rendahnya minat belajar ya. Dan kami Pak Kepala, seperti apa yang dikhawatirkan tentang menerima informasi yang sifatnya konspiratif tentang COVID ya. Jujur kami apapun bentuk konspirasi tentang COVID tidak kami hindari, tidak kami masukkan di dalam hati. Justru kami mendorong anak-anak kami terhadap berita yang sifatnya konspiratif terhadap COVID itu nggak usah didengarkan. Harapan kita adalah bagaimana sekolah bisa membuka ruang kembali untuk tatap muka. Insya Allah kami selaku orang tua mungkin memiliki hal yang sama ya, dorongannya sama terhadap anak-anak kami untuk mendorong bagaimana sekolah tatap muka itu bisa berjalan sesegera mungkin. Tentang kesiapan yang diarahkan kepada kami dan anak-anak, masker, hand sanitizer, dan perlengkapan alat tulis lainnya itu sesuatu yang given ya bagi kami, karena sesuatu yang sifatnya tatap muka tentu itu menjadi hal yang krusial untuk disiapkan. Dan berikut saya ingin menyampaikan terima kasih secara khusus kepada Pak Tommy selaku wali kelas 11 MIPA 1 yang senantiasa melakukan update tiap hari ya terhadap ketidakikutan beberapa anak kami dari 40 siswa itu. Nah, itu adalah bagian daripada fungsi koordinasi kami selaku orang tua dengan ibu dan bapak guru mapel di sekolah dalam rangka meluruskan anak-anak kami yang masih kurang konsen terhadap wilayah Zoom itu. Sekali lagi terima kasih Pak Tommy. Dan yang terakhir, tadi diserahkan kalau tidak salah masalah materi esensial itu diserahkan kepada sekolah atau orang tua yang menentukannya. Saya berharap bahwa materi esensial yang akan disampaikan di PTMP itu adalah
sebaiknya diambil oleh sekolah ya dalam menentukan materi esensial mana yang harus dimainkan. Jadi mungkin terakhir harapan kami apapun itu berpulang terhadap SK dari Dinas Pendidikan untuk penyelenggaraan TPMT itu. Sekali lagi saya aplaus kepada Pak Kepala Sekolah yang telah ya sudi memfasilitasi para semua komponen di SMA 64 sehingga kita dijasifikasi sebagai SMA yang layak atau lulus untuk PTMT ini. Mungkin demikian dari kami ya. Ada lebih dan kurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sahrul atas apresiasinya, atas masukan serta sarannya, juga harapan-harapannya kepada kami pihak sekolah. Bagaimana? Apakah Bapak Imam ingin menanggapi? Atau mungkin dari para wakil kepala sekolah? Ya Bu, terima kasih kepada Pak Sahrul, orang tua dari Ramadan pribadi ya. Iya betul Pak. Saran dan masukan ya, bahwa Zoom kurang interaktif ya, kurang efektif. Tentu saja Zoom kurang efektif jika dibandingkan dengan tatap muka langsung ya. Maka solusinya adalah perpaduan ya, antara tatap muka langsung, tatap muka online ya, dan juga dilengkapi dengan WAG dan Google Classroom ya. 2 kali seminggu belajar diharapkan, ya mudah-mudahan ke depan seperti itu ya. Ya terima kasih sekali lagi atas dukungannya ya. Kemudian selanjutnya dari Bu Sari Helena di kolom chat ya, dia menanyakan mohon info untuk kendaraan motor yang dibawa anak-anak, apakah bisa dibantu untuk dapat parkir di halaman sekolah, mengingat rumah cukup jauh dan khawatir jika anak naik kendaraan umum. Ya, jadi Bapak Ibu memang yang paling aman adalah diantar. Yang kedua menggunakan motor sendiri. Baru yang ketiga naik angkot, tetapi naik angkot yang menerapkan prokes, yaitu jaraknya berjauhan. Nah, berkaitan dengan parkir di sekolah, biasanya pada tahun-tahun sebelumnya biasanya ada warga sekolah, ada warga sekitar sekolah yang menyewakan tempat untuk motor, ya. Itu karena memang kalau motor, kalau sekolahnya, kalau siswanya masuk penuh 750-an tambah gurunya, tentu saja parkir motor tidak muat karena sekolahnya digunakan untuk, karena lapangannya digunakan untuk olahraga ya. Nah, tetapi dalam hal nanti sewa parkir di tempat warga tidak ada atau mungkin masih kurang, sekolah akan memfasilitasi untuk membolehkan siswa ya memarkir kendaraannya roda 2 ya, untuk roda 2 ya. Jika tidak ada atau masih kurang parkir yang disiapkan oleh warga sekitar. Demikian Ibu Helena ya. Izin pamit Pak Kepala. Ya terima kasih Pak Sahrul. Ya, terima kasih. Ya baik, terima kasih atas uraian semuanya dan salam kenal dari saya pada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Wakil Kepala Sekolah serta semua unsur Dewan Guru di sekolah. Ya, terima kasih Pak Kepala. Ya, terima kasih Pak Sahrul. Pamit Salam karena ada hormat. ruang tugas yang harus saya hadiri Pak. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih kepada Pak Sahrul atas saran dan masukannya tadi, juga kepada Ibu Helena atas pertanyaannya yang sudah langsung direspon oleh Bapak Imam selaku Kepala Sekolah. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Cukup Bu ini mungkin? Cukup? Oh, iya, baik. Masih ada lagi hari Sabtu besok. Iya, baik. Terima kasih Pak.
Baiklah, tidak terasa bahwa saat ini kita sudah... Boleh dari saya sedikit. Oh iya, Pak Mumin, silakan. Baik, terima kasih Bu Weni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Maaf ini sedikit, kebetulan ini mumpung ketemu dengan orang tua murid, saya sebagai guru yang merasakan banyaknya kendala di dalam PJJ yang selama ini saya laksanakan dan kita semuanya para guru melaksanakan. Di antaranya kendala yang kami temukan di lapangan adalah perlu saya sampaikan pada orang tua pengalaman saya bahwa masih ada anak-anak atau siswa yang memang sama sekali tidak mengikuti PJJ. Nah, jadi sama sekali tidak mengikuti PJJ. Sehingga saya sebagai guru, saya sudah menghubungi wali kelasnya, saya sudah menghubungi guru BK-nya, dan saya minta ditindaklanjutin atas ketidakhadiran anak-anak, tetapi sampai dengan sekarang belum terlaksana, belum juga ada tuntas masalah itu. Karena itu, maka mohon kepada ini mungkin orang tua, selama masih berlangsung PJJ ini, ya mohon diperhatikan anaknya. Ya, mungkin ada data di BK atau guru wali kelasnya, terutama yang kelas 11 IPA. Jadi itu saja, mungkin mohon perhatian daripada orang tua. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mumin atas masukannya. Jadi ini mengenai kehadiran siswa dalam pembelajaran PJJ ya Pak. Jadi masih ada siswa yang belum mengikuti pelajaran sama sekali gitu. Jadi mohon bantuannya juga dari para orang tua serta wali murid untuk tetap mengingatkan putra-putrinya untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh di rumah. Baik, selanjutnya ada pertanyaan. Iya, oh Bu Afifah. Iya, silakan Bu. Ini ada pertanyaan tapi dari kolom chat, nggak apa-apa nanti setelah Bu Afifah. Oh, dulu ya. Oke, Iya, Bu. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dipaparkan oleh Pak Sabtono, Wakil Kurikulum, mengenai jadwal ya. Kan hari Senin kelas 10, hari Rabu kelas 11 gitu ya Pak ya. Hari Jumatnya kelas 12. Kemudian minggu pertama itu apa namanya? Minggu pertama itu absen gitu 1 sampai 18 atau 1 sampai 20 untuk kelas 10-nya gitu ya Pak. Ya. Nah, kalau tadi kan Pak Sabtono belum memastikan apakah ada rolling jadwal atau gimana gitu kan ya Pak ya. Iya. Mungkin saya ngasih masukan aja. Mungkin perlu Pak ada rolling jadwal karena apa? Seperti saya itu ngajar kelas 12 aja dan kelas 12 kan dapatnya hari Jumat. Sementara hari Jumat itu saya jam MGMP, berarti saya mungkin nggak pernah ke sekolah nantinya. Ya nanti sayanya keenakan gitu Pak. Itu aja deh Pak. Makasih. Assalamualaikum. Salam, makasih Bu. Makasih. Iya, mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Pak Sabtono. Baik, terima kasih Bu Afifah atas masukannya. Memang kemarin dalam rapat internal kita juga masih dibicarakan, misalnya begini, hari Minggu pertama Senin misalnya kelas 10, kelas 11 hari Rabu, Jumat kelas 12, hari Minggu berikutnya yang ketemu hari Senin itu kelas 11, kemudian hari Rabu kelas 12, hari Jumatnya kelas 10, itu juga ada rolling hari seperti itu, ada masih ada beberapa opsi. Ya, ada mungkin lebih ini ya lebih merata ya. Variatif, ya, lebih variatif seperti itu. Iya. Cuman akhirnya kalau seperti itu juga yang hari Selasa sama Kamis nggak dapat juga. Iya, memang itu jadi ada kelebihan, ada kekurangannya. Memang kita agak sulit juga untuk
mengakomodir hari Selasa gimana ya? Termasuk pembicaraan juga hari Selasa sama Kamis penting belum pernah ketemu dong. Karena memang Selasa Kamis adalah hari disinfektan jadinya gitu. Tapi mungkin bagaimana kalau saya ngasih masukan gini, Pak? Yang hari minggu pertama Senin, Selasa, Senin, Rabu, Jumat jadwal sesuai gitu ya, sesuai gitu. Nah, hari berikutnya, minggu berikutnya itu yang untuk hari Senin sebenarnya jadwal hari Selasa gitu. Atau gimana gitu supaya hari Selasa dan Kamis itu dapat juga gitu. Itu deh Pak yang mungkin ya memang ribet ya kurikulum. Iya. Ya. Ya, termasuk opsi-opsi lah, banyak-banyak banget opsi kita, makanya sedang cari juga teman-teman dari yang lain, pembanding sekolah lain seperti apa gitu kan. Terima kasih Bu Afifah. Iya Pak. Baik, terima kasih Bu Afifah atas sarannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari kolom chat atas nama OPSPSN BB Mawar Cipayung dan Ibu Tina Susiana mengenai jadwal pelajaran pada saat PTM, apakah sesuai dengan jadwal siswa masuknya? Contoh misalnya kelas 10 hari Senin masuknya, apakah pelajaran hari Senin dibawa semua? Seperti itu. Kepada Bapak Saptono mungkin bisa menjawab. Oke, baik. Untuk yang pertemuan tatap muka di sekolah atau pembelajaran di sekolah, maka pelajaran apapun, kemudian jumlahnya berapapun, yang jadwalnya memang hari itu, ya berarti harus dibawa semua. Sebagai contoh misalnya hari Senin itu, misal itu matematika, agama, PKN, gitu kan. Ya berarti tiga-tiganya dibawa, karena memang tiga-tiganya adalah belajar di sekolah. Memang di 64 itu, akan direncanakan seperti ini, bahwa pembelajaran di rumah dan di sekolah, di mana yang 50% di sekolah dan 50% di rumah, itu adalah belajar dengan materi yang sama dan waktu yang sama, yaitu dengan difasilitasi oleh sekolah menggunakan media Zoom seperti ini. Jadi ada siaran langsung. Kalau di dalam kelas adalah siswa berhadapan langsung dengan guru, kemudian yang di rumah melihat Zoom pada saat yang bersamaan. Jadi di dalam kelas itu guru juga mengajar lewat Zoom untuk anak-anak kita yang ada di rumah. Jadi insya Allah materinya sama, waktunya sama, hanya bedanya adalah yang separuh di rumah, yang separuh di depan kelas. Nah ini jadi materinya sama, kemudian pelajarannya sama, kemudian juga waktunya juga sama. Mata pelajaran sesuai dengan jadwal, berarti hari itu, baik yang di rumah maupun di sekolah jadwalnya sama. Mungkin demikian Bu Weni, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Saptono. Sudah cukup jelas sekali ya jawaban dari Pak Saptono. Semoga sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Tina Susiana dan atas nama BB Mawar Cipayung. Oke, baik. Jadi pembelajarannya tetap blended learning ya Pak. Pembelajarannya tetap sama, jadwalnya juga sama. Jadi 1 jam pelajaran itu sekitar kurang lebih 30 menit. Mohon maaf Pak Saptono masih di mute. Baik, sesuai dengan aturan dari 882, maka 1 jam adalah 35 menit, kemudian dalam 1 hari adalah 5 jam. Jadi nanti kita perhitungkan, tapi masih ada peluang juga melebihi itu karena maksimal yang diperbolehkan adalah 4 jam. Nanti kita mau akan seperti apa, sedang kita cari formula yang paling tidak merugikan. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Saptono. Baik Bapak Ibu, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Sebentar saya coba lihat di kolom chat, tidak ada. Bagaimana? Sudah tidak ada pertanyaan? Karena waktu sudah menunjukkan pukul 8.45. Baik, sudah tidak ada ya Bapak Ibu semua. Mungkin peserta didik juga sudah jelas. Baik, tidak terasa bahwa saat ini kita sudah memasuki penghujung acara. Sebelum kita menutup acara pagi ini, marilah kita berdoa agar apa yang kita rencanakan dapat berjalan baik dan lancar ke depannya.
Untuk doa pada kesempatan kali ini akan dipimpin oleh Bapak Haji Hasan MPD secara Islami. Kepada Bapak Haji Hasan dipersilakan. Terima kasih Ibu Weni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menghemat waktu, para peserta Zoom, saya tidak sebutkan nama dan jabatannya. Mari kita berdoa menurut Islam, yang beragama lain berdoa menurut agamanya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal lidzalika ahlan. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabiru kulli kasir, ya Allah yang memiliki urusan kemudahan, mudahkanlah bagi kami sesuatu yang sukar. Wa ya muqayyi kulli dha'if, ya Allah Engkaulah yang maha kuat, kami hambamu yang lemah. Wa ya sahibak kulli farid, ya Allah Engkaulah yang akan menemani kami dari kesendirian kami. Ya Allah, Engkau yang maha kaya, sedangkan kami hambamu yang fakir. Wa ya ma'mana kulli makhib, ya Allah Engkaulah yang memberikan rasa aman dari kekhawatiran dan rasa takut dari kami. Fataysiru hasir alaika yasir. Mudahkanlah bagi kami rencana kami ini untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Ya Allah, Engkau yang menentukan sesuatu yang terasa sulit, karena Engkaulah semua yang membuatkan mudah sesuatu yang dirasakan susah. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir, ya Allah Engkau tidak membutuhkan penjelasan dan penafsiran dari kami. Hajatuna ilaika kasir wa anta alimun biha wa basir. Kebutuhan kami kepadamu sangatlah banyak. Engkau ya Allah maha tahu. Engkau maha melihat. Engkau tidak tuli dan tidak tidur. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah, kabulkanlah permohonan dan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Hasan yang telah memimpin doa pada pagi ini. Dimohon Bapak Ibu Guru, para orang tua atau wali murid, serta peserta didik semua agar menyalakan kameranya karena kita akan berfoto untuk dokumentasi. Dipersilakan untuk menyalakan kameranya, Bapak Ibu semua. Kepada Ibu Atik. Ya siap Bu Eni, karena ada 22 slide, jadi mungkin kita ambil beberapa ya. Nanti kita lihat sampai yang buka kamera. Baik, kita nggak tahu Bapak Ibu ada di slide keberapa, silahkan selalu on cam. Saya mulai ya, 1, 2, 3. Terus screen kedua, 1, 2, 3. Yang selanjutnya layar ketiga. 1, 2, 3. Baik, untuk yang selanjutnya 1, 2, 3. Baik, Bu Eni yang buka kamera hingga slide keempat saja. Baik, terima kasih banyak. Iya Bu Atik, terima kasih banyak. Bapak Ibu sekalian, izin mengingatkan di kolom chat ada link presensi kehadiran, diharapkan untuk mengisi link presensi kehadirannya. Dengan berakhirnya sesi foto, maka berakhir pula acara kita pada pagi ini. Saya Weni Mahdalena, selaku pembawa acara ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, karyawan, para orang tua atau wali murid, serta peserta didik yang telah hadir pada acara hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kata,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Weni. Sama-sama Ibu. Terima kasih. Bapak, Ibu. Terima kasih semuanya Bapak Ibu, Bu Eni, makasih semuanya. Bapak Ibu, Sama Pak orang tua di Sabto. rumah, anak semua. Pak Guru, Bu Guru, Pak Serigu. Terima kasih Bu Widya. Iya, sama-sama Ibu semua. Terima kasih. Rame deh. Pak Bapak Serigun, apakah masih ada? Masih. Pak, saya